Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ina Siva Cantika Tresnawati dari kelas 11 RPL 1 dengan nomor absen 13. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai materi fungsi agregasi, group by, dan juga having pada SQL. Serta pada video ini saya akan memberikan tutorial sederhana mengenai cara penggunaannya. Nah, mengapa materi ini sangat penting untuk dipelajari? Karena materi ini sering digunakan untuk pengelolaan dan analisis data pada database. Mari kita langsung saja mulai ke pembahasannya. Baik, mari kita mulai pembahasan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai fungsi agregasi, group by, dan juga having yang sering digunakan dalam pengelolaan dan analisis data dengan SQL. Di sini mari kita mulai dengan fungsi agregasi terlebih dahulu. Fungsi agregasi adalah fungsi yang digunakan untuk melakukan perhitungan terhadap sekumpulan data dan menghasilkan satu nilai yang sebagai hasil. Beberapa fungsi agregasi yang sering digunakan antara lain yaitu ada count untuk menghitung jumlah baris atau data, sum untuk menjumlahkan nilai numerik, average untuk menghitung nilai rata-rata, max untuk mencari nilai terbesar, dan min untuk mencari nilai terkecil. Misalnya, di sini terdapat tabel produk yang memiliki kolom ID underscore produk, nama underscore produk, harga, dan juga stok. Di sini kita mulai dengan contoh penggunaan count, yaitu untuk menghitung jumlah seluruh produk. Di sini kita menggunakan query select, count, buka kurung, bintang, tutup kurung, s jumlah underscore produk, from produk. Nah, query ini digunakan untuk menghitung jumlah seluruh produk yang ada pada tabel. Lalu contoh yang kedua, yaitu sum, untuk menghitung total stok seluruh produk. Yang pasti di sini kita select sum, yaitu fungsi yang digunakan, lalu kita pilih kolom mana yang akan dihitung. Karena di sini menghitung total stok, maka kita pilih kolom stok, s total underscore stok, yaitu inisialisasi setelah sum ini keluar atau hasil dari sum, lalu from, produk, dan juga jangan lupa titik komanya. Query ini digunakan untuk menghitung total stok dari seluruh produk. Lalu, contoh yang ketiga, ada average, yaitu menghitung rata-rata harga seluruh produk. Sama seperti tadi, kita select dulu fungsi yang digunakan, yaitu average. Lalu karena di sini menghitung rata-rata harga, maka kolom yang dimasukkan yaitu harga, S rata underscore harga, inisialisasi, lalu from produk, yaitu dari tabel yang memiliki kolom harga. Lalu max dan min, yaitu contoh ke-4 dan ke-5. Di sini mencari harga tertinggi dan harga terendah pada tabel produk. Di sini menggunakan query select, max harga, S harga underscore tertinggi, atau jika ingin mencari yang terendah, yaitu menggunakan min, harga, S harga terendah, from produk. Nah, query ini digunakan untuk mencari harga tertinggi dan harga terendah pada tabel produk. Nah, selanjutnya di sini ada group by, yaitu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu, sehingga fungsi agregasi dapat diterapkan pada setiap kelompok. Misalnya, terdapat tabel penjualan dengan kolom ID underscore penjualan, nama underscore produk, kategori, dan juga jumlah. Nah, jika kita ingin mengetahui total penjualan berdasarkan kategori, maka kita dapat menggunakan query sebagai berikut, yaitu select, kategori, sum, jumlah, s, total underscore penjualan, from penjualan, group by, kategori. Nah, pada query ini, data akan dikelompokkan berdasarkan kolom kategori, lalu kemudian fungsi sum menghitung total jumlah per kelompok. Nah, lalu setiap kategori menghasilkan satu baris hasil. Selanjutnya, yaitu adalah having. Having digunakan untuk memberikan kondisi pada data yang telah dikelompokkan menggunakan group by. Nah, perlu diketahui bahwa having berbeda dengan where. Nah, perbedaannya yaitu where digunakan untuk memfilter data sebelum pengelompokan, yaitu sebelum group by. Jika having digunakan untuk memfilter data setelah atau sesudah pengelompokan, yaitu setelah group by.
Berikut contohnya jika kita ingin menampilkan kategori yang memiliki total penjualan lebih dari 100. Maka query yang digunakan adalah select kategori, sum, jumlah, as total underscore penjualan, from penjualan, group by kategori, having, sum, jumlah, lebih dari 100, dan juga titik koma. Nah, dengan query ini, hanya kategori yang memiliki total penjualan lebih dari 100 yang akan ditampilkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian praktek atau tutorial penggunaan. Di sini langkah pertama yaitu siapkan tabel. Pastikan tabel sudah tersedia di database. Karena dari tadi saya menggunakan tabel penjualan, maka di sini kita menyiapkan tabel penjualan. Dan pastinya kita sudah membuat database-nya terlebih dahulu. Karena di sini saya sudah membuat tabel penjualan, coba kita cek apakah tabel penjualan itu ada. Nah, di sini tabel penjualan sudah ada ya. Lalu, langkah yang kedua yaitu hitung jumlah data. Seperti contoh yang tadi, untuk menghitung jumlah data, yaitu kita menggunakan fungsi count. Seperti ini, yaitu select count, buka kurung bintang tutup kurung, from penjualan. Nah, di sini muncul yaitu 9. Karena di sini kita tidak menggunakan inisialisasi atau menggunakan S, maka tabel yang muncul adalah fungsi yang digunakan, yaitu count. Lalu, langkah yang ketiga yaitu kelompokkan data berdasarkan kategori menggunakan group by. Nah, di sini seperti contoh group by tadi, yaitu ini. Nah, mari kita coba ya. Di sini. Select kategori. Sum. Jumlah, karena kita ingin mengetahui jumlah dari per kategori itu ada berapa. Lalu di sini kita menggunakan S, yaitu inisialisasi, total penjualan, from, tabel penjualan, group by, kategori. Lalu di sini kita pastikan tidak ada kesalahan pengetikan. Lalu kita enter. Nah, di sini muncul bahwasanya ada 3 kategori, makanan, minuman, dan snack dengan total penjualan makanan 60, minuman 52, dan snack 55. Nah, lalu langkah yang keempat yaitu menggunakan having. Tambahkan having untuk menampilkan kategori tertentu berdasarkan hasil kategori. Karena tadi kan kita sudah melakukan pengelompokan dengan group by. Jika menggunakan having yaitu sebagai berikut. Untuk ini masih sama ya, seperti yang ini. Cuma nanti kita tambahkan dengan having. Total penjualan from penjualan group by, tetap ada group by ya. Karena jika ada having, pasti ada group by. Group by, kategori, nah baru di sini kita tambahkan having zoom, jumlah, karena lebih besar dari 100. Nah, ini merupakan contoh yang ada di having tadi ya. Sama, yaitu select kategori, jumlah, as total penjualan, from penjualan, group by kategori, having zoom, lalu kita enter. Nah, tidak ada. Karena apa? Karena di sini tidak ada yang 100. Paling besar hanya 60. Makanya di sini keluar empty set. Seperti itu. Lalu, di sini langkah yang kelima yaitu menggabungkan where dan juga having. Di sini mencari where dengan jumlah lebih dari 10 dan having dengan jumlah lebih dari 100. Di sini kita menggunakan query, select kategori,
koma, sum, jumlah, masih sama, S, total penjualan, from, penjualan. Lalu karena where tadi dilakukan sebelum group by, maka dia melakukan where terlebih dahulu sebelum group by-nya ada. Where jumlah, karena yang tadi dicari yaitu lebih dari 10, group by kategori having sum jumlah lebih dari 100. Lalu di sini kita cek kembali apakah ada typo atau kesalahan penulisan. Oke, lalu kita enter. Nah, empty set. Nah, di sini fungsi where adalah menyaring data yang memiliki jumlah lebih dari 10, lalu grup B mengelompokkan data berdasarkan kategori. Nah, lalu having menyaring kembali, menyaring hasil pengelompokan yang total penjualannya lebih dari 100. Nah, karena di sini tidak ada yang 100, tidak ada yang lebih dari 100, maka muncullah empty set. Seperti itu. Seperti ini contohnya, yaitu menggabungkan where, group by, dan having. Nah, di sini where menyaring baris dengan jumlah lebih dari 10 sebelum kelompokan, lalu group by yaitu mengelompokkan data berdasarkan kolom kategori ini, lalu having yaitu menyaring kelompok yang total penjualannya lebih dari 100. Nah, di sini keluarnya empty set karena kategori yang memiliki jumlah lebih dari 100 tidak ada. Di sini yang paling besar hanya 60 dari kategori makanan. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya fungsi agregasi digunakan untuk melakukan perhitungan pada data seperti count, sum, average, max, dan min. Nah, group by digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kolom tertentu sehingga fungsi agregasi diterapkan per kelompok, yaitu diterapkan pada berdasarkan kolom tertentu. Lalu having yaitu memfilter hasil pengelompokan setelah group by. Berbeda dengan where yang memfilter sebelum pengelompokan. Nah, dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat mengelola dan menganalisis data dengan lebih efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi agregasi, group by, dan juga having. Semoga materi yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.